Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang-orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Zaman dulu, menurut perintah Musa, orang yang sakit kusta harus mengasingkan diri. Kalaupun tidak sengaja orang bertemu dengan dia, dia harus berteriak, mencegah orang mendekatinya. Dia harus berteriak, "Najis, najis." Sakit kusta sudah satu kemalangan yang berat. Memisahkan diri dari orang lebih berat lagi. Dan menistakan diri sendiri mengatakan najis, ini lebih berat lagi. Tetapi syukurlah di zaman Yesus, Yesus mengubah semua itu. Dia memperbaharui perjanjian lama. Tidak lagi seperti itu. Yesus berkata, bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Terkadang kita melihat sesuatu kotor, kita tidak mau menyentuhnya. Apakah dengan menyentuh sesuatu yang kotor lalu kita berdosa? Tidak. Kalau kita tidak punya tukang-tukang sampah, saya pikir akan kacau balau kota ini. Dan Medan sudah mendapat predikat nomor 1, kota terkotor. Kenapa begitu? Bukan tukang sampah tidak bekerja, mungkin karena penduduk juga sembarang buang sampah, tidak menghargai jasa tukang sampah. Bayangkan keadaan seperti itu jika terjadi sekarang ini. Seorang yang sakit kusta, dia harus teriak-teriak seperti itu. Saya pikir tidak ada yang mau. Tapi syukurlah sekarang sudah ada rumah sakit kusta, asrama orang kusta, bahkan perkampungan orang kusta. Mereka dirawat dengan baik, bersih-bersih semua. Dan sebagian besar mereka sudah sembuh, tidak menularkan penyakit lagi. Kita boleh bayangkan seandainya kita kena COVID dan ada perintah dari pemerintah, kalau kena COVID ketemu orang, COVID jangan dekat. Berani tidak? Saya pikir tidak ada orang mau melakukan seperti itu. Pertama,
dia akan merasa sangat mempermalukan dirinya. Tapi ada orang yang sudah terjangkit, atau mungkin orang curiga dia terjangkit, masih dekat-dekat orang lain itu. Itu untuk apa? Gengsi. Demi gengsi pribadi, seakan-akan COVID ini penyakit yang membuat orang berdosa. Demi gengsi pribadi, mencelakakan orang lain. Benarkah itu? Sangat tidak benar. Yang benar adalah kalau kita memang sakit, ya tahu dirilah, mengurung dirilah, isolasi mandirilah. Jangan kumpul-kumpul lagi dengan orang. Kalau memang kita sudah sembuh, ada sertifikatnya, nah baru boleh tunjukkan sertifikat. Jangan bikin orang curiga dan ketakutan. Saya pikir ada banyak orang tidak memikirkan itu, lebih memikirkan gengsi pribadi saja, tidak pikirkan keselamatan orang lain. Hari ini ada seorang kusta datang kepada Yesus. Dia katakan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan saya. Dia bisa mendekati Yesus saja, itu bukti bahwa perintah Musa sudah tidak berlaku lagi, ya kan? Kan seharusnya dia ada di luar kota, mengasingkan diri, tapi dia bisa dekat Yesus. Dan Yesus menerima dia juga, artinya Yesus mempunyai belas kasihan. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Saya pikir ada banyak orang yang mungkin tidak sakit kusta, mungkin tidak COVID juga, tapi mungkin pernah melakukan 1-2 kesalahan, maka dianggap seperti orang yang sakit kusta, dijauhi orang. Mungkin kita juga melakukan hal seperti itu. Mungkin saya juga melakukan hal seperti itu. Dan ini bukan tanda-tanda belas kasihan. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, belajarlah padaku, sebab saya belajar pada Kristus. Siapa yang berani mengatakan seperti itu jika dia sendiri belum baik? Ada orang-orang yang orang tidak datang dia untuk belajar. Kenapa? Karena orang anggap dia belum baik. Meskipun dia pasang nama, bikin spanduk besar-besar, kenapa orang tidak datang? Orang anggap dia belum baik. Tapi tentu saja tidak perlu seperti itu. Karena ilmu yang baik tidak harus selalu ditularkan oleh orang yang baik. Orang yang tidak baik pun bisa mengajarkan kok. Yang penting adalah kebaikan ilmunya. Kalau kita hanya melihat orang, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbelakang, yang tidak pernah belajar, yang hanya menilai orang saja. Kebaikan tetap adalah kebaikan. Ini penjelasan untuk bacaan pada hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Imlek, karena kita merayakan misa syukur dalam rangka Imlek. Tanggal 12 yang lalu saya sudah menjelaskan sebagian, jadi hari ini tidak saya ulang yang sebagian itu. Kalau Anda mau tahu lebih jelas, silakan membuka channel YouTube punya Pak Louis Financendra atau Pak Louis. Channelnya bernama Sahabat Kristus Raja. Anda bisa menyimak di situ. Kalau benar mau belajar, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Nah, hari ini saya kasih yang bagian kedua yang belum saya jelaskan sebelumnya. Imlek itu adalah pesta rakyat. Jadi pada zaman dulu, sebelum ada agama Buddha, sebelum ada agama Konghucu atau lainnya, sudah ada pesta ini. Merayakan keluar dari musim dingin masuk ke musim semi. Ada harapan lagi untuk menanam, ada harapan lagi untuk memanen. Itu yang dirayakan orang. Jadi merayakan harapan, bukan pesta agama. Karena jauh sebelum agama ada, mereka sudah ada. Supaya ada permulaannya, maka orang menetapkan 1 tahun. Kapan dianggap bahwa pesta ini dimulai? Sebenarnya jauh sebelum itu. Mereka mengambil tahun kelahiran Konghucu atau Konfusius, yaitu 551 sebelum Masehi. Jadi sebelum Kristus lahir, dia sudah ada loh. Jadi dia ini abang besar, orang yang sangat dihormati,
orang yang sangat diluhurkan, Konghucu. Kita juga menghargai Konghucu karena ajaran-ajarannya membuat orang menjadi bijaksana. Kita menghargai itu. Maka setiap Imlek ada disebut tahun. Tahun ini adalah 2572. Dari mana? Dari 2021 ditambah 551. Karena 2021 dimulai dari angka 1. Tetapi Konghucu lahir 551 sebelum angka 1 itu. Maka ditambahkan menjadi 2572. Lain kali kalau ada yang bertanya, tahun ini Imlek tahun keberapa ya? Anda tinggal tambahkan saja 551. Itu asal-usul angka itu. Maka orang merayakan harapan. Yang namanya harapan, siapa saja bisa merayakan. Bukan hanya orang Tionghoa. Siapapun perlu harapan dalam hidupnya untuk menjadi maju, untuk terus bertahan. Saya mempunyai harapan karena saya mempunyai Pastor Yuki, rekan saya, yang selalu menghibur saya, menguatkan saya. Itulah sebabnya mengapa CDD menempatkan 2 orang di satu tempat kerja, supaya saling menguatkan. Dan saya belum tahu Pastor Yuki sedih, jadi saya belum pernah menghibur beliau. Saya hanya masak-masak untuk beliau saja, dan beliau menikmati masakan. Itu kerjasama kami. Dalam hidup ini kita perlu teman, kita perlu sahabat. Maka hari ini ketika orang merayakan hari Valentine, ini sebenarnya perayaan gereja Katolik seperti kata Pastor Yuki tadi. Seorang pastor bernama Valentinus, di zaman Romawi ada kaisar bernama Claudius. Nah, kaisar Claudius ini memaksa orang muda untuk menjadi tentara supaya berperang. Supaya mereka fokus berperang, maka mereka tidak boleh menikah, tidak boleh pacaran, supaya fokus berperang saja. Dan Pastor Valentinus menganggap bahwa ini tidak benar. Orang menikah berkeluarga adalah hak asasi, tidak boleh dilarang seperti itu demi kepentingan politik saja. Kita lihat ada banyak hal yang baik dikorbankan demi kepentingan orang-orang yang berambisi menguasai orang lain. Maka dia lalu mengumpulkan orang-orang yang sudah siap menikah dan dia nikahkan mereka. Pastor-pastor yang lain juga ikut menikahkan orang. Ketika kaisar melihat itu, kaisar pikir ini melanggar perintah saya. Maka pastor ini ditangkap, dimasukkan di penjara, kemudian dipancung, dibunuh sebagai martir. Tetapi di penjara pun ia tetap menulis surat. Surat menghimbau orang, beranilah untuk berkeluarga. Jika engkau telah siap, beranilah berkeluarga. Sebab hanya dengan berkeluarga kita bisa menambah jumlah manusia. Hanya dengan mendidik jumlah manusia ini, maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk dunia. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan katakan, berketurunanlah. Itu yang Tuhan perintahkan pada manusia. Gereja merayakan pada tanggal 14 Februari. Sebab pada tanggal itu, santo ini wafat. Tetapi lama-kelamaan pesta ini dirayakan sebagai hari kasih sayang. Bukan hanya untuk orang-orang yang mau menikah, tapi siapapun juga yang saling mengasihi. Bahkan bangsa-bangsa lain, agama-agama lain juga merayakan. Terutama orang-orang bisnis. Kesempatan jual coklat, kesempatan jual bunga mawar, macam-macam. Jadi hari ini para pria siap-siap saja korek kantong untuk beli mawar, beli coklat. Tapi gereja sudah memikirkan hal itu. Hari ini kita juga akan dapat coklat. Turun dari langit coklatnya. Ada seorang pemuda yang ganteng yang namanya sama dengan saya. Dia mempersembahkan coklat ini untuk kita semua. Kita bersyukur. Gereja ini banyak orang pintar, banyak orang baik. Tapi tidak sedikit juga orang yang saya tidak katakan apa itu saja. Nah, Imlek ketika orang merayakan itu kurang seru kalau tidak ada ceritanya. Kebetulan zaman itu ketika musim dingin, sangat dingin,
Banyak orang sangat miskin, tidak punya makanan, tidak punya baju. Karena itu mereka mati dalam musim dingin. Ketika melihat banyak orang mati, maka orang zaman dulu mulai mereka-reka. Ini pasti ada siluman, pasti ada monster yang mengganggu orang ini. Dia perlu diusir. Padahal orang mati kedinginan. Bisa saja karena mereka tidak berbagi makanan, tidak berbagi pakaian, maka orang lain mati. Tapi yang begitulah yang namanya siluman, setan sering disalahkan. Belum tentu dia salah. Orang narkoba saja bisa salahkan, wah siluman ini yang bikin saya narkoba. Orang berbohong bisa katakan setan yang membisiki saya. Itu bisa saja. Jadi kasihan sekali ya setan. Nah, bagaimana mengusir siluman? Mereka bertanya kepada tua-tua. Ternyata dia harus diusir dengan warna merah. Maka warna merah di mana-mana. Baju pastor juga merah. Hari ini banyak merah ya. Merah itu apa? Merah itu adalah darah. Darah adalah pengorbanan. Orang tua kita tidak hanya mengalirkan keringat untuk membesarkan kita, mereka mengalirkan darah juga. Sesuatu yang baik akan terjadi jika ada pengorbanan. Kita jangan hanya sibuk pakai baju merah tapi lupa untuk berkorban. Hanya dengan pengorbanan maka ada hasil yang baik, ada kedamaian bagi semua orang. Jadi ketika memakai baju merah kita ingat kita perlu berkorban, atau kita ingat ada orang sudah berkorban untuk kita. Selama masa itu juga mereka bikin cerita yang lain, bahwa siluman ini takut akan keributan, maka dibuatlah barongsai, suara berisik-berisik, mercon dan sebagainya untuk mengusir siluman. Benarkah siluman bisa diusir dengan suara berisik? Kita tidak pernah melihat siluman. Tetapi ketika kita kesepian, ketika kita merasa ditinggalkan orang, di situ siluman mulai timbul. Kita merasa orang tidak cinta kita lagi. Bisa diusir dengan apa? Kesepian ini dengan keributan. Bukan ganggu orang, tetapi kita datang mengunjungi orang, menyapa orang. Itulah keributan yang diperlukan masyarakat pada saat ini. Bukan keributan suara motor, suara petasan dan sebagainya. Keributan karena ada orang bergerak dan juga menghibur, menolong orang. Itulah keributan yang kita perlukan. Apakah kita sudah melakukan? Tentu dalam masa pandemi ini sulit kita melakukan itu. Untuk kumpul-kumpul saja sulit. Lalu orang juga kasih ucapan-ucapan yang bagus. Anda bisa lihat di mana-mana ada ucapan yang bagus. Tentang ucapan saya sudah jelaskan, tapi sehingga hari ini saya tidak jelaskan lagi. Juga sebelum Imlek dirayakan, orang bersih-bersih rumah. Ada orang yang rumahnya bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Kata Pastor Yuki, di rumah nenek beliau, setiap mau Imlek seminggu sebelumnya, rumah dicat ulang semuanya. Luar biasa ini. Tapi jangan hanya mengecat rumah, lebih baik kita juga membersihkan diri kita. Ada orang rumah kelihatan bagus, tapi di dalam dingin, tidak ada perasaan, tidak ada cinta kasih. Jadi bersih-bersih ini penting, tapi lebih penting lagi membersihkan diri sendiri. Juga makan bersama. Nah, ini penting. Pada saat makan bersama ini, anak-anak, cucu-cucu yang tinggal jauh-jauh semua berkumpul jadi satu. Dan diantara mereka banyak yang saling tidak mengenal. Pada hari itulah, malam Imlek, mereka saling berkenalan. Maka dikenalkan, inilah pamanmu, tua P, tua Kim, tua Cek, tua Sim. Jadi dikenalkan. Jangan ketemu orang tua panggil nama atau hei hei hei, tidak benar itu. Siapapun dipanggil om, siapapun dipanggil tante, tapi tahu dia siapa. Yang senior juga tahu bahwa ada keluarga baru, ada anggota keluarga yang baru, ada cucu yang baru dan sebagainya. Nah, disitulah orang menjalin hubungan kekeluargaan dengan lebih akrab, karena selama ini tinggal jauh-jauh. Nah, pada saat itu juga orang-orang muda memberikan hormat kepada orang tua, terutama kepada papa dan mama. Bagaimana penghormatan zaman dulu?
anak-anak berlutut pada papa dan mama, berlutut di hadapan papa dan mama. Saya baru saja dapat video ada keluarga di Medan, tidak hanya berlutut dan membasuh kaki orang tua. Ini tradisi yang baik. Kenapa berlutut? Sebab ketika kita kecil, kita ada di bawah lutut orang tua. Ya, orang tua kan pasti lebih tinggi, anak ada di lutut. Orang tua lah yang mengajar kita berbicara, mengajar kita berjalan, mengajar kita untuk hidup sosial, bahkan merawat kita. Kita semua ada di bawah lutut. Ketika kita besar, mari kita kembali ke lutut orang tua, berterima kasih pada orang tua. Jangan sibuk minta angpau saja. Kalau perlu, sudah punya penghasilan, kasih angpau sama orang tua. Maka ini makna berlutut. Berlututlah. Tentu saja zaman sekarang sulit, anak-anak disuruh berlutut, wah boro-boro. Tapi kalau bisa lakukan, kalau bisa saya katakan. Dan tradisi seperti ini juga menunjukkan bakti kepada orang tua. Yang namanya bakti bukan hanya orang Tionghoa, semua bangsa di dunia perlu kebaktian. Semua orang tua merasa terhibur dan bangga jika anak-anak mampu berbakti. Jangan hanya menyusahkan saja, mampu berbakti kepada orang tua. Lebih-lebih orang tua tidak ada yang makin lama makin kuat. Orang tua makin lama makin lemah. Orang muda makin lama makin kuat. Nanti dia akan menjadi lemah juga. Yang kuat layanilah yang lemah. Jangan kita memperlakukan mereka dengan tidak sopan. Kemudian kumpul-kumpul ini juga adalah momen kesempatan untuk saling memaafkan. Supaya apa? Supaya di tahun yang baru tidak ada beban lagi. Sudah saling memaafkan. Ini penting. Jangan sampai beban di hati, dendam di hati disimpan bertahun-tahun. Kesempatan saling memaafkan. Teman-teman kita, warga muslim, mereka mempunyai tradisi yang bagus sekali, yaitu pada hari raya Idul Fitri, mereka saling memaafkan. Itu bagus sekali. Dan kita juga punya. Gunakanlah itu. Kemudian saling melunaskan utang. Oh, ini yang asik ini. Jadi siapa yang punya utang dalam keluarga itu, ramai-ramai orang bantu dia melunaskan. Enak sekali ya. Karena kekuatan banyak orang ini akan lebih gampang mengatasi satu masalah daripada satu orang mengatasi masalah itu. Tapi tentu saja jangan karena ada orang melunasi, tahun depan bikin utang lagi supaya orang lunasi lagi. Itu tidak tahu diri namanya. Itu bisa dimarahi. Kemudian yang penting satu lagi adalah berdoa kepada leluhur. Jadi orang zaman itu tidak mengerti, kita berdoa hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Sebenarnya bagi kita orang Katolik, boleh tidak kita berdoa di depan leluhur? Tentu saja boleh, tapi bukan minta perlindungan kepada leluhur, minta kepada Tuhan. Karena leluhur pun sudah meninggal, dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kita yakin dia ada di surga, kita hanya minta supaya dia mendoakan kita dari surga. Jadi bukan berdoa pada manusia, berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Ya Tuhan, ampunilah dosa leluhur saya jika mereka ada dosa, dan berilah mereka tempat yang layak di sisimu. Itu doa seperti itu. Jadi bukan minta rezeki kepada leluhur, minta nomor, minta jodoh, minta jabatan. Kita hanya bisa minta pada Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa memberikan. Jadi berdoa mohon keselamatan bagi leluhur, itu yang penting. Dalam satu pesta ini selalu ada pantangan-pantangan. Pantangannya apa? Yaitu menyembunyikan alat-alat yang tajam. Jadi pada hari Imlek sampai dengan Cap Gome 15 hari orang merayakan itu. Jadi pesta ini ada 15 hari. Penutupnya adalah Cap Gome. Pada hari itu bulan akan purnama dan sangat bagus. Jadi bagaimana orang menghitung kapan Imlek? Dari bulan purnama ditarik mundur 15 hari. Inilah Imlek. Barang-barang tajam disimpan supaya apa? Supaya tidak melukai orang. Jadi selama 15 hari ini
Hati-hati maksudnya. Tetapi ceritanya lalu berkembang bahwa gunting nanti akan menggunting rezeki di keluarga ini, maka gunting harus disembunyikan. Pisau juga disembunyikan karena bisa memotong rezeki di rumah ini. Saya tidak tahu apakah zaman dulu kalau mereka memotong daging, tidak ada gunting, tidak ada pisau, pakai apa? Apa digigit semua? Kan tidak. Alat tetap alat. Alat bisa dipakai untuk buat baik, bisa dipakai untuk berbuat jahat. Kalau kita buat baik, ya jadilah alat yang baik. Tetapi makna di sini adalah supaya kita menyimpan kata-kata yang buruk. Jangan melukai orang. Tidak hanya selama masa Imlek, tapi sepanjang hidup kita. Jangan melukai orang. Karena yang sering melukai adalah kata dan sikap. Itu yang lebih perlu disembunyikan daripada gunting dan pisau. Kemudian dilarang bersih-bersih. Takutnya apa? Kalau kita sapu-sapu, rezeki dalam rumah tersapu keluar katanya. Masuk akal enggak? Jelas tidak masuk akal. Tidak semua tradisi bisa kita turuti. Bisa bayangkan tidak? 15 hari tidak nyapu rumah, tidak ngepel rumah. Jadi apa rumah itu? Wah, kacau balau. Tapi ini diambil maknanya. Artinya jangan memboroskan apa yang kita miliki. Tapi untuk amal tentu saja boleh. Diboros-boroskan untuk hal-hal yang tidak penting, ini jangan. Itulah yang akan membuat orang miskin. Bukan nyapu-nyapu rumah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jadi selama 15 hari ini ngomongnya yang manis-manis saja. Jangan mencela orang, jangan menggosip orang, jangan memfitnah orang. Tapi tentu saja bukan hanya 15 hari, sepanjang hidup kita sebaiknya kita melakukan itu. Jangan memecahkan sesuatu juga. Jadi kalau ada gelas tidak sengaja jatuh ke lantai dan pecah, ini tanda-tanda sial katanya. Nah, supaya tidak sial, maka ketika ada barang pecah mereka mengatakan sui sui ping an. Sui ini ada pecah, tetapi juga bisa berarti umur. Artinya dalam setiap umur saya menikmati kedamaian. Jadi sui sui ping an. Jadi kalau tidak sengaja ya sudah. Tapi jangan sengaja memecahkan barang. Tapi siapa sih yang sengaja memecahkan barang? Orang gila kali ya, orang tidak waras. Jadi ini pantangan-pantangan. Lalu tidak makan nasi. Jadi selama Imlek itu orang tidak makan nasi. Kita di Medan makan nasi. Kenapa tidak makan nasi? Nah, tentu ada ceritanya. Nasi itu bunyinya dalam bahasa Mandarin adalah fan. Fan ini bisa berarti memberontak. Jadi jangan makan nasi supaya kita tidak menjadi bangsa yang pemberontak. Menjadi orang-orang yang pemberontak. Tentu saja tidak demikian. Ini hanya mengajar kita maknanya. Nasinya tetap makan saja. Orang Medan disuruh tidak makan nasi, belum makan katanya kan? Jadi nasi boleh makan, tapi jangan jadi pemberontak. Ini benar. Lalu tidak makan bubur juga, karena bubur ini banyak airnya. Mereka khawatir kalau makan bubur nanti sepanjang tahun hujan terus katanya. Oh, kasihan sekali tukang bubur ya. Apakah bubur bisa bikin hujan? Anda bawa buburnya ke Afrika, ke padang pasir, lihat hujan apa enggak? Ya enggak hujan, kan tidak masuk akal. Artinya apa? Kita juga tahu membuat keseimbangan dalam hidup kita. Nasi kalau kebanyakan air menjadi bubur. Apa-apa yang berlebihan, apa-apa yang kebanyakan, ini tidak baik. Bahkan obat sekalipun, Anda kebanyakan pun tidak baik. Makanan enak sekalipun, Anda kebanyakan pun tidak baik. Jangan sampai kurang, tetapi jangan juga kebanyakan. Itu tentang pantangan-pantangan. Sekarang makanan-makanan. Makanan yang memberikan makna di dalam Imlek. Di khotbah yang lalu saya sudah menjelaskan beberapa. Hari ini saya tambahkan beberapa hal. Yaitu makannya apa kalau tidak makan nasi? Makan dumpling atau pangsit atau sui kiao. Kenapa? Karena sui kiao bentuknya seperti uang emas. Jadi dengan makan itu mereka berharap tiap tahun dapat emas. Itu harapan. Kalau tidak kerja keras, kalau tidak punya relasi yang baik dengan sesama, engkau makan sui kiao 1 truk
pun tidak ada emas muncul, ada juga mati kali. Tapi itu harapan. Harapan selalu boleh. Kemudian makan kue loba. Kue loba itu apa? Kue yang dimasak dengan loba. Loba ini di dalam bahasa Mandarin disebut cai tou. Cai tou ini bunyinya mirip dengan cai tou. Cai tou itu berarti rezeki. Jadi makan ini, makan kue loba, semoga rezekinya bertambah. Makan bawang atau tunas bawang. Bawang disebut suan. Suan berarti ngitung. Jadi makan ini supaya kita ngitung terus. Ngitung penghasilan, bukan ngitung utang, ngitung penghasilan. Utang jangan dipelihara, harus dilunaskan. Makan apa lagi? Makan ayam. Ayam dalam bahasa Mandarin disebut ci, ya, cirou, ci. Nah, ci ini bunyinya mirip dengan ci, ci siang. Ci siang ini berarti keberuntungan, kemujuran. Dengan makan daging ayam, semoga kita juga mempunyai keberuntungan seperti itu. Itu sekali lagi harapan, bukan jaminan. Tapi untuk menyenangkan saja boleh. Makan ronde, ya, karena ronde ini bulat, diambil dari beras, dibuat tepung, lalu disatukan lagi. Ini kurang kerja ya, sudah dihancurkan, disatukan lagi. Lalu ngapain dihancurkan? Nah, ini namanya kreasi kan. Ada banyak makanan enak karena orang kreasi. Nah, ronde ini mencerminkan apa? Persatuan. Semoga keluarga kita akrab bersatu, jangan terpisah-pisah. Ini harapan sekali lagi. Makan rumput laut. Ada rumput laut yang bentuknya seperti rambut. Itu dimasak jadi kuah. Mereka sebut sebagai fa cai. Fa ini rambut. Jangan lihat saya, nggak ada di sini. Ya. Tapi fa ini bisa bunyinya mirip-mirip dengan fa. Fa ini berarti menjadi makmur, berkembang. Nah, jadi makan ini supaya hidup kita semakin makmur. Terakhir, karena waktunya sudah panjang, saya jelaskan. Kalau Anda ke aula nanti, Anda akan lihat satu huruf. Di sini juga ada. Nah, di depan sini ada huruf fu. Fu ini hok atau rezeki atau keberuntungan. Tapi mengapa terbalik? Karena terbalik dalam bahasa Mandarin disebut tau. Tau golai, tau golai. Nah, tau ini bunyinya mirip dengan tiba. Jadi rezeki sudah tiba di sini maksudnya. Jadi bukan panitia ngaur sembarang pasang. Wih, panitia ini nggak ngerti Mandarin, pasang terbalik. Oh, bukan. Ada maknanya. Keberuntungan sudah tiba di rumah kita. Benarkah tiba? Ya harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras ya tidak tiba-tiba. Kan seperti itu. Lalu ada orang kita lihat di jalan-jalan, anak kecil pakai topi. Ini jangan sembarang pakai topinya. Topinya ada buntut di belakang. Kalau Anda beli topi itu, potong buntutnya. Kenapa demikian? Sebab zaman dulu ketika bangsa Manchuria menjajah orang Tiongkok, orang Tionghoa, semua laki-laki dipaksa untuk menggunduli kepalanya, sisa kuncir di belakang. Itu adalah paksaan, hinaan. Dan mereka sebut itu sebagai buntut babi. Jadi penghinaan. Lah sekarang dipakai aksesoris, bawa kemana-mana malah bangga lagi. Ada pastor misa dikasih topi itu juga ada buntut babinya. Oh, luar biasa. Yesus tidak makan babi, pastor bawa buntut babi. Oh, tidak sopan sekali itu. Itu karena tidak ngerti. Jadi kalau Anda punya topi seperti itu yang ada buntutnya di belakang, potong saja, enggak ada gunanya itu. Itu penghinaan. Itu bukan pujian. Ya, sekarang ngerti ya. Jangan lakukan itu lagi ya. Lalu lampion yang terakhir ya. Lampion ini apa? Lampion ini adalah lampu yang digantung di luar rumah, bukan di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan itu hanya sekedar hiasan. Ceritanya adalah zaman dulu ada perampok yang merampok orang-orang kaya yang pelit, yang tidak mau berbagi. Nah, suatu hari dia mau merampok, maka dia kasih tanda kepada orang-orang miskin supaya kami tidak merampok kalian. Tentu orang kaya tidak tahu. Kalian harus menggantung lampu merah di depan rumah. Kalau kami melihat lampu merah itu, kami lewat, tidak masuk ke rumahmu. Mirip-mirip dengan perjanjian lama ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir
ada tanda darah di ambang pintu. Kalau ada darah, maka malaikat maut tidak masuk ke dalam untuk membunuh anak sulung. Dari mana orang Tionghoa tahu itu? Mungkin tidak tahu, tapi kebijakan Tuhan selalu bisa sampai kepada siapa saja. Jadi lampion adalah tanda-tanda rumah orang miskin. Jangan sembarang gantung lampion, apalagi gantung dalam rumah. Jadi sekarang kita sudah tahu lampion gantung di luar rumah itu tanda orang miskin. Tapi ya tidak apa-apa, miskin harta tidak apa-apa. Jangan miskin iman saja, jangan miskin moral saja, kita tetap kaya. Tapi sekarang lampion hanya sekedar hiasan saja, mengingatkan kita. Tapi hari ini kita semua sudah tahu apa asal usul dari lampion itu. Semoga kita merayakan Imlek ini dengan penuh sukacita, dan tahun kerbau ini membantu kita untuk lebih bersemangat lagi, lebih giat lagi seperti kerbau. Tapi jangan sembarang seruduk, tetap harus punya otak. Mungkin kita menyeruduk ketidakadilan, ketidakbenaran, kita membawakan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.